Halo, saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia. Ya, nah, malam hari ini, kami memasukin episode yang ke-94 setelah dimulai tanggal 3 April 2020. Hari ini itu yang ke-94 dengan materi yang tidak pernah sama ya. Oke, jadi mudah-mudahan dengan masukan dari Anda, dengan usulan dari Anda juga, saya makin lama terus kemudian materinya bisa bertambah terus ya. Oke, jadi itulah yang terjadi. Kita mulai masuk malam hari ini. Itu adalah film yang akan dibahas, namanya Million Dollar Arm ya, Million Dollar Arm. Ya, kita nonton ya. Nonton, bukan nonton nih. Mana ya, Serajum. Ini. Ya, kita lihat. Well, Serajum Live 94, Handoko Maestro, Million Dollars, judulnya. Jumat 6 November 2020, 19.30 sampai jam 20. Tapi nanti kita akan selesai 20.30. Teman-teman semua, ya, nah, pertanyaannya, ya halo, saya Handoko Warga, Pak Goyang-Goyang tadi. Ya, apakah Anda sudah nonton film berikut ini? Ini filmnya namanya. Yang main adalah John Hamm, ya, Million Dollar Arm, based on true story. Informasinya dirilis tahun 2014, jadi lumayan 6 tahun yang lalu. Ya, terus kemudian film drama tentang olahraga berdasarkan kisah nyata. Ya, ada nanti pemain baseball namanya Rinku Singh ya, yang dimainkan oleh Suraj Sharma, dan Dinesh Patel yang dimainkan oleh Madhur Mittal, yang diketemukan oleh agen olahraga GB Bernstein yang dimainkan oleh John Hamm setelah memenangkan kompetisi di reality show. Jadi John Hamm ini agen olahraga, agen pemain-pemain olahraga. Terus bercerita dulu ya, nanti ceritanya ada kok di belakang. Ya, tapi dia jadi menjadi manajer olahraga itu. Ya, dan film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Berdasarkan apa itu? Jadi ini mainnya apa tadi? Baseball. Mainnya apa tadi? Baseball. Ya, pemain. Jadi kita coba apa sih baseball? Baseball adalah permainan bat and ball yang dimainkan antara dua tim lawan yang bergantian memukul dan melempar. Ya kayak gini ini gambarnya kira-kira kalau baseball itu. Ya, ini populer banget nih kok di Kanada ya. Nah, kalau di Indonesia, ya di Indonesia itu kalau kita ya enggak persis, tapi ya yang lebih familiar itu adalah kasti. Anda pasti pernah main kasti. Saya dulu waktu kecil main kasti ya. Biasanya kalau main kasti bolanya ini pakai bola bekas bola tenis. Ya, bolanya pakai bola bekas dari bola tenis. Ya, namanya juga sekolah di kampung ya adanya itu gitu ya. Jadi main kasti. Ya. Jadi main kasti ada yang lempar terus kemudian kita pukul gitu kan, ada ininya ya, terus kemudian kita mesti lari gitu ya, kira-kira begitu ya, rada-rada mirip sama baseball ya, aturannya berbeda tapi rada mirip sama baseball. Nah ini kasti ini ya, kasti itu sebenarnya permainan dengan tim saya para Maestro Angels. Saya tanyain Maestro Angels ini, yang kebanyakan Maestro Angels itu kan lahir di kota, sekolah di kota gitu kan, ada nggak yang main? Ya ada beberapa main, tapi ada yang nggak main. Kenapa? Nggak ada tempat ya. Kalau itu kan kalau kalau nggak ada tempat, nggak ada lapangannya, ya ngancur-ngancurin jendela kan gitu kira-kira kalau main kasti itu, karena bolanya bisa kemana-mana. Ya, kembali ke film ya, kembali ke film. Ingin tahu ceritanya? Kita coba lihat. Million Dollar Arm yang main adalah John Hamm. Ya, nah kita coba lihat ceritanya adalah apa. Jadi si John Hamm ini, ya si Bernstein ini, kan dia agen pemain olahraga. Tapi dia mengalami kesulitan mendapatkan klien atau pemain baru. Ya kalau cuma pemain yang asal-asalan ini nggak laku dijual.
harus pemain yang bagus. Kalau nggak mahal dia mungkin cari manajernya yang lain gitu ya. Jadi Bernstein ini mengalami kesulitan mendapatkan klien jadi bayangkan bahwa Bernstein itu punya bisnis. Dia mengalami kesulitan mendapatkan klien pemain baru, artinya apa? Artinya dia nggak dapat duit kalau begitu caranya. Betul? Dia nggak dapat duit. Nah, oleh karena itu, ya dia bilang saat nonton pertandingan kriket, nggak sengaja dia nonton di TV, ia dapat ide di India pasti ada yang berpotensi menjadi pemain baseball handal. Kenapa? Adalah kemiripannya, biarpun nggak sama. Kalau Anda pernah nonton film Cool Running, itu pelatihnya berpikir bahwa orang-orang yang pintar lari itu bisa main bobsled. Nah, nanti kapan-kapan kita cerita soal ini. Nah, ini kembali ke John C. Bernstein ini. Saat menonton pertandingan kriket, dia mendapat ide bahwa di India pasti ada yang berpotensi untuk menjadi pemain baseball handal. Kenapa? Karena di India banyak banget pemain kriket. Ya, nanti kita ceritain deh kriket ya apa. Walaupun, nah, ide itu muncul. Pada saat ide itu muncul, yang lecehin, yang nentang tuh banyak ya. Nah, walaupun banyak mendapatkan tangan, Bernstein terus berjuang dan meyakinkan pihak sponsor bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Bernstein ini ya kekurangan pemain sehingga dia nggak punya penghasilan dong kalau nggak ada pemain. Terus kemudian punya ide bahwa kalau nyari di India ya pastinya ya mestinya harganya nggak begitu mahal gitu kan. Dan yang kalau biasa main kriket tinggal dirubah sedikit bisa main baseball gitu kira-kira. Ya, nah tapi biasa ide baru itu selalu mendapat tantangan. Yang namanya Bernstein itu berjuang dan meyakinkan pihak sponsor bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Nah, apa itu kriket? Ya kurang lebih kriketnya kriket itu adalah kesamaannya dengan baseball gitu ya. Nanti googling sendirilah. Masa saya terangin tentang kriket, baseball, kasti. Ini gampangannya kriket, baseball sama kasti ya 11, 12, 13 gitu kira-kira ya. Biarpun aturannya beda jauh banget, tetapi adalah keterampilan-keterampilan. Mungkin rasanya kalau di kita tuh orang-orang main kastinya serius itu si Bernstein itu perginya nggak ke India tapi ke Indonesia ya mencari pemain-pemain kasti untuk main baseball ya. Ini kriket, nanti googling sendiri ya kriket itu seperti apa, atau YouTubing Anda bisa melihat kalau Anda pakai apa namanya comparing baseball, kriket, dan kasti. Bahasa Inggrisnya apa saya nggak tahu juga ya, nanti coba dicari ya. Oke, itu nanti Anda bisa menemukan videonya bentuknya seperti apa. Ini yang lapangan daripada kriket tadi ya. Nah, mengapa ke India? Ya, mengapa ke India? Jadi yang menarik adalah ya informasinya adalah India ini dikenal sebagai negara pecinta kriket. Ya, olahraga ini berkembang di India sejak abad ke-19. India beberapa kali pernah menjadi tuan rumah untuk perlombaan tingkat internasional ya. Nah, sepak bola yang kalau di dunia lain itu menjadi unggulan, kalau di India itu cuma nomor 2. Nomor satunya apa? Kriket ya. Terus ada pemain-pemain yang terkenal ya. Olahraga ini mempersatukan masyarakat India yang lebih dari 1 miliar jiwa ya. Hampir setiap hari televisi India menayangkan pertandingan kriket baik secara langsung maupun secara tunda ya. Ini berdasarkan ceritanya berdasarkan research. Nah, terus lalu hubungannya apa kriket dengan baseball? Ada sih hasil risetnya ya. Sekilas kriketnya sangat mirip dengan permainan baseball, namun sebenarnya perbedaannya banyak. Ya, tadi kan makanya saya bilang 11, 12, 13, jangan-jangan 11 sama 13. Mulai dari peralatan, peraturan, jumlah pemain, ukuran lapangan, serta perangkat pelindungannya pun berbeda sebetulnya. Tapi keahlian kriket ini bisa dipoles dan kemudian menjadi keunggulan untuk pada saat memainkan baseball. Ya, kriket ini terkenal di negara-negara yang persemakmuran kalau istilahnya ya, yang punya pengaruh Inggris, salah satu India ya. Oke, terus kita lanjutin ke film ya, teman-teman semua. Balik lagi, $1 Million Arm daripada ceritanya. Akhirnya dia dapat sponsor, tapi tetap harus membuktikan bahwa pendapatnya benar dengan prestasi nyata di lapangan. Siapa namanya Bernstein ini yang tadinya ditolak, akhirnya dapat sponsor ya. Tapi dia juga harus membuktikan bahwa teorinya atau pendapatnya atau inovasinya itu benar. Jadi nggak ada terus kemudian pokoknya kau percaya aku, nggak bisa. Harus dibuktikan prestasinya itu nyata.
Ya, sama di bisnis kita juga mesti begitu. Ya, saya ketemu dengan pebisnis startup, dia bilang, Pak, ada 4 itu. Yang pertama kali ada ide atau visi, ya, 2 adalah modal, 3 lagi adalah teknologi, dan yang keempat adalah networks. Jadi dia bilang begitu, ya, ide atau visi, modal, terus teknologi, dan kemudian network. Nah, kalau nggak punya empat-empatnya ini ya nggak bisa jalan, ya, nggak punya empat-empatnya ini nggak bisa jalan. Terus punya ide bagus banget, terus kemudian nggak ada modalnya juga nggak bisa jalan. Punya ide bagus banget, ada modalnya, tetapi teknologinya nggak bisa, juga nggak bisa jalan. Nah, ini ceritanya agak sedikit lain. Bernstein akhirnya, saya nggak mau ceritain detailnya ya, tapi dia bikin kayak kontes, ya, kontes reality show gitu ya. Dan akhirnya mendapatkan pemenang yang namanya Rinku sama Dines. Menarik ini. Ini film banyak lucunya juga, banyak kadang-kadang kasihan gitu ya. Karena apa? Karena si Rinku dan Dines ini diceritakan yang sangat tradisional, sangat religius, dan kemudian sementara itu dibawa oleh si siapa namanya Bernstein ke rumahnya gitu kan. Sementara Bernstein sendiri di rumahnya itu ada orang yang bukan kos ya, nyewa pavilionnya gitu ya. Terus kemudian akhirnya mereka saling berinteraksi. Menarik, menarik. Jadi apa namanya, sebagai film nontonlah Million Dollar Arm ini, saya nonton lebih dari 5 kali kali. Ya, makanya hari ini saya bawakan kepada Anda. Ya, terus keduanya dilatih dan berhasil dikontrak oleh klub Pittsburgh Pirates, ya, klub baseball ternama. Ini si cerita soal Bernstein, ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah apa? Pertama kali ya saya anjurkan kepada Anda untuk nontonlah, ya. Pertama kali tentu saja saya anjurkan kepada Anda nontonlah, karena film ini film bagus. Ya, film based on true story. Ya, nah nanti bisa dikaitkan, setelah ini saya akan cerita, dikaitkan dengan bisnis. Ya, karena seorang Bernstein itu adalah seorang pebisnis, ya, yang butuh modal, butuh ide, visi, gitu kan. Nah, tapi juga di luar itu kalau ada visi, ada ide, ada modal, kan yang modal ini kan juga nggak mau gratisan, dia butuh pembuktian dalam bentuk result, dalam bentuk hasil. Jadi begitulah yang terjadi. Ya, suatu hari saya ketemu juga dengan seorang anak muda yang visioner, ya. Terus kemudian apa ya? Kalau menurut saya itu dia menceritakan pendekatannya adalah bukan dengan pembuktian hasil, tapi pendekatannya adalah dengan ikatan primordial. Ya, nah ini kan nggak jalan ya, bahwa ini kan bisnis. Pada saat bisnis tentu saja ada returnnya, ada apanya, dan tentunya bukan karena bukan saya kan dekat sama kamu gitu loh. Kenapa kok nggak bantu? Ya ini kan bisnis tidak seperti itu. Oke, baik, balik lagi dulu, ya. Kita lihat adalah jadi Bernstein, dia agen buat para pemain olahraga, nyari klien untuk kan biasanya ada pembagiannya itu kalau dia jualan begitu ya. Itu nyari kliennya susah, ya karena nyari kliennya susah, maka dia punya ide untuk, karena dia melayan baseball ya, dia punya ide untuk pergi ke India, mencari di antara pemain-pemain kriket di India yang karena memang jumlahnya banyak banget gitu kan. Terus dia bikin reality show di India, terus kemudian menemukan 2 orang India yang akhirnya dibawa ke rumahnya ya untuk kemudian dilatih menjadi pemain baseball gitu kan. Akhirnya yang terjadi memang akhirnya mereka itu ya, tapi banyak lucunya, fun. Pokoknya saya suka sekali nih film gitu ya. Buat Anda, kalau saya cerita nanti Anda jadi menyesal karena sudah diceritain. So, nonton. Nah, saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang apa sebenarnya, apa sih yang kita bisa pelajari ya di film uh, Million Dollar Arm. Ya, kita nonton lagi. Mana? Ya, apa yang kita bisa pelajari dari Bernstein? Ya, ini foto aslinya, saya versi Bernstein itu. Ya, Bernstein benerannya ya, yang kalau di dalam filmnya dimainkan oleh John Hamm. Ya, si ini Bernstein asli. Jadi ada satu yang saya lupa cerita kepada Anda adalah apa? Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kepepet, itu jadi dia baru ide. Kalau dia gampang nyari pemain ya mungkin nggak perlu ke India gitu kan. Nah, tetapi saya tidak menganjurkan kepada Anda nunggu kepepet dulu baru punya ide. Kalau bisa
Ya, nggak nunggu kepepet dulu, udah punya ide. Balik lagi, kita belajar daripada Bernstein, apa yang kita pelajari. Satu, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial. Ya, Bernstein tahu bahwa orang-orang itu di India itu dapat penghargaannya lebih jauh banget, lebih sedikit. Ya, kalau dia bisa bawa. Tetapi ternyata kan tidak gampang juga. Ya, karena apa? Faktor keluarga, faktor ini, faktor itu, gitu kan. Ini yang kita bicara soal, tapi dia menciptakan nilai tambah. Ya dibawa, terus kemudian nggak terus kemudian cuman polosan begitu aja, diproses ya. Ya karena dari tadi pemain kriket dirubah menjadi pemain baseball, ya tetapi muncul nilai tambah ya. Pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat ya. Jadi mengambil keputusan itu berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Ya, ada nggak resiko? Ada. Ya, tapi bukan berarti kalau sehat itu kemudian nggak ada resiko, ada. Ya, mendapat pemain yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan. Jadi kalau kita bicara soal bisnis ini ya satu mesti ada nilai tambah. Kalau kita Pak cuman sekedar menjadi calo doang tentu saja tidak akan bagus. Jadi harus ada nilai tambahnya dan kemudian ada prinsip-prinsip bisnis yang sehat ya. Di dalamnya ada risiko, di dalamnya ada potensi, nah, di dalamnya potensi itu untuk berkembang lebih lanjut dan kemudian menghasilkan tentu saja keuntungan komersial. Ya, nah itu yang pokok ya. Apa sih kaitannya dengan dunia usaha? Saya akan coba kaitkan dengan poin-poin ya. Dalam rangka memberikan kontribusi kemajuan usaha yang harus dilakukan pertama adalah apa? Bahwa ada di dalamnya yang namanya risk taking ya. Waktu Bernstein ke India bisa saja berhasil, bisa juga gagal. Kenapa boleh dibilang bisa berhasil, bisa gagal? Meskipun dia bisa di-approach katakanlah pemainnya, bisa jadi keluarganya tidak mengizinkan, gitu. Atau dia bisa jadi ke sana orangnya ada semua tapi tidak mau, ya. Jadi yang sudah hilang apa? Yang sudah hilang waktu, yang sudah hilang apa? Reputasi, yang sudah hilang apa? Biaya kan, cowok-cowok ke India kan gitu. Ya, tetapi tentu aja kalau kita tidak mau ambil risiko sama sekali, maka ya tidak ada hasilnya. Ya, orang suka pakai patokan apa? No pain, no gain katanya. Kalau nggak ada no pain, ya no gain juga nggak akan mendapatkan. Ya, jadi di dalam usaha itu risk taking. Dalam kasus film ini jelas, Bernstein itu mau mengambil risiko. Ya, dalam bentuk apa? Dia pergi ke India, dia buang waktunya, ya tapi idenya ada, jelas idenya tadi ya. Di kita juga perlu seperti itu, ide itu harus jelas dulu ya, terus kemudian diperhitungkan, tapi jangan berpikir bahwa kok idenya bagus tuh nggak ada resikonya, semua ada resikonya, bisa berhasil bisa juga gagal ya. Terus kemudian apalagi yang kedua, profit oriented ya, memiliki nilai tambah tinggi. Jadi dia berpikir boleh nggak sih orang itu berorientasi pada profit? Ya kalau di bisnis ya boleh. Ya kalau Anda membisniskan sesuatu yang misalnya katakanlah agama, membisniskan misalnya sesuatu yang namanya jabatan, nah itu baru salah. Tapi kalau memang di bisnis kan memang membisniskan dapat keuntungan dari usahanya boleh nggak? Ya boleh. Karena memang tujuan daripada bikin usaha atau bisnis kan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, berorientasi pada profit. Bernstein pun juga berpikir begitu. Ya kalau dia dapat dengan harga murah dia jual. Tapi kan idenya datang dari dia. Jangan terus berpikir memanfaatkan. Enggak. Kalau enggak ya enggak pernah. Yang pemainnya juga tidak pernah makin sejahtera juga kan gitu. Ya, that's profit oriented. Jadi ada pengambilan risiko, ada orientasi pada profit. Ya. Ada higher integrity, bertanggung jawab pada pemodal. Ya, jadi ada pemodalnya yang ngawasin dia tuh, ya sempat deg-degan juga tuh pemodalnya karena dia ngasih biaya segala macam, pelatihan dan sebagainya macam. Jadi tanggung jawab pada modal, nggak bisa terus kemudian ngambil ngambil minta dimodalin, terus kemudian usahanya cuma segitu-segitu aja dan kemudian gagal, hilang modalnya daripada pengusaha tadi. Ya, apakah boleh pengusaha tadi mengharapkan return? Iya, karena usahanya begitu. Kalau dia bermodal harus ada returnnya. Jangan terus bilang, ya kan aku udah berusaha, nggak bisa begitu. Bernstein, kalau di film tadi dia tidak pernah mengatakan bahwa, oh kan saya udah berusaha. Enggak, dia berusaha agar supaya bentuk pertanggungjawaban kepada pemodalnya tadi jalan baik. That's saya integrity. Ya, terus kemudian inovatif ya. Tidak mengikuti kebiasaan yang ada. Kenapa? Ya kebiasaan yang ada
kebiasaan yang ada kalau terkait dengan olahraga itu adalah apa? Bisa jadi nih pergi ke sekolahan-sekolahan, SMP gitu, untuk apa mencari bibit-bibit baru, terus kemudian dilatih gitu, atau SMA gitu kan, yang di pedalaman. Nah dia enggak, dia pikir aduh kalau gitu juga mereka udah tahu tuh harganya berapa mahalnya. Dia punya ide, gara-gara apa? Gara-gara nonton TV, ya lihat oh kriket, baseball sama ya kalau bayangan ada kasti lah gitu ya. Dan akhirnya dia berinovasi, dia pergi ke India dan dapat 2 pemain yang luar biasa. Ya, seandainya dia itu hanya ngerekrutin anak-anak SMA, maka kompetitornya banyak. Pada saat dia di India nyaris nggak ada kompetitornya. Dan dia mendapatkan pemain dengan kualitas yang bagus. Terus kemudian apalagi ability to capture opportunities, ya kemampuan melihat kriket dan menghasilkan baseball. Yang dilihat kriket, yang dihasilkan pemain baseball itu adalah opportunities, kesempatan. Jadi teman-teman semua, ya apa yang kita pelajarin dari film ini di dalam bisnis itu adalah risk taking, profit oriented, high integrity, inovatif, dan ability to capture opportunities, kemampuan untuk mendapatkan yang namanya kesempatan, ya. Nah, balik lagi, bayangkan, bayangkan. Nah, behind the scene-nya ya, asli nggak sih? Asli nih, ini orang-orangnya nih, ya si dua India tadi, Bernstein-nya segala macam ini dari dokumentasi mereka, ya. Terus, nah itu yang terjadi. Jadi saya cerita lagi dulu ya, saya cerita dulu lagi dulu. Nah, saya cerita lagi dulu bahwa satu film Million Dollar Arm adalah based on true story, berkisah tentang seorang yang namanya Bernstein yang dimainkan oleh John Hamm, ya dia agen pemain-pemain olahraga, tapi karena susah dapat pemain, ya dan berarti nggak ada penghasilan buat dia itu nonton TV dan kemudian melihat, wih kriket, baseball itu sebetulnya bisa gitu kan. Nah, dia melihat opportunity, kreatif, inovatif, dia melihat itu di dalamnya ada resiko, ya. Nah, terus kemudian ada pemodal ya dengan susah payah dia mencari pemodal, tapi dia bertanggung jawab juga kepada pemodalnya. Nah, ini bentuk daripada apa ya lesson learn yang kita lihat dari film Million Dollar Arm, ya. Dan akhirnya berujungnya apa? Berujungnya pada berhasil si dua pemain itu dikontrak oleh klub yang besar, ya. Nah, ini nilai tambah yang didapat. Ya, kenapa nilai tambah didapat? Karena ya begitu. Ya, bisnis adalah menciptakan nilai tambah, ya. Saya masih ingat banget zaman saya kuliah ambil doktoral itu ya. Materinya dosennya sehari itu saya bisa convert menjadi materi di Maestro 2 hari kadang-kadang, 3 hari kadang-kadang, ya. Terus kemudian dengan harga yang 3, 4 atau bahkan 5 kali lipatnya. Nah, itu namanya creating values, ya. Kenapa? Karena materi tadi itu saya pecah-pecah, terus kemudian saya add on metode baru sehingga saya bungkus dengan cantik, terus kemudian dijual dan laku. Pada saat orang pergi ke sekolah, dia hanya belajar keringannya. Saya belajar sudah termasuk kemasannya. Kira-kira begitu. Nah, itu kemampuan daripada, sebetulnya itu kemampuan yang paling utama dari kami, Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating adalah menyampaikan sesuatu yang sederhana, tapi penting, dengan cara yang menyenangkan. Ya, kalau gitu cuma sederhana doang, enggak. Ya, yang tidak sederhana pun kita bisa menyampaikan dengan cara yang tetap menyenangkan. Ya, saya mengajar orang tentang Canopin, aduh, kepala saya pusing dulu. Ya, tapi akhirnya kita menemukan cara menceritakan Canopin atau anti logic yang buat orang-orang mengkerut dahinya gitu kan, tapi ternyata bisa juga. Ya, nah itu yang terjadi teman-teman semua. Ya, itu yang terjadi cerita tentang bagaimana si Bernstein. Ya, nah saya mau cerita yang lain ini agak-agak sedikit nyambung sama yang lain. Baik, aduh, sampai mana tadi? Ya,
Saya itu suka sekali nonton film olahraga, khususnya yang diadaptasi dari kisah nyata. Ini buat sebagian teman-teman dekat saya tuh dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Nggak suka olahraga kok tergila-gila nonton film olahraga, ya. Jadi kalau orang-orang tuh nonton sepak bola gitu ya, orang-orang itu nonton dan kemudian wah bisa sampai tengah malam nonton, ditungguin ngantuk-ngantuk. Saya nggak pernah kepengen, sama sekali nggak pernah kepengen. Ya dulu waktu kecil saya suka nonton badminton, tapi belakangan enggak terlalu juga, ya. Terus kemudian orang nonton tenis, orang nonton apa ya, balap motor, balap mobil gitu, saya enggak suka juga. Tetapi kalau film olahraga yang based on true story, saya suka. Sukanya pakai banget, bela-belain, bahkan nontonnya nggak cuma sekali, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan bisa lebih. Nah, saya cerita ya, saya suka sekali menonton film olahraga, khususnya diadaptasi dari kisah nyata. Kita ceritain sedikit ya. Ada apa aja sih? Ada beberapa yang kami jadikan materi juga buat inspirasi. Misalnya contohnya Cool Runnings. Jadi Cool Running itu kejadiannya mungkin kalau presentasi daripada dia bukan based on true story, dia inspired by a true story. Jadi terinspirasi daripada kisah nyata, karena film Quran itu lucunya setengah mati. Aduh lucu banget. Ya, itu 93 itu saya pulang dari Amerika nonton Cool Running dan kemudian terinspirasi juga. Ya ada film Remember the Titans. Ya ini sudah ada di Serajum Jumat yang berapa saya lupa, tapi sudah pernah membahas tentang judulnya The Titans, ya. The Titans, judul presentasinya. Serajum berapa saya lupa. Terus The Rookie, ya. Terus apa lagi? Miracle ini tidak pernah diacarakan di sini. Miracle diacarakan di biasanya di pelatihan-pelatihan yang konvensional, ya. Miracle itu apa namanya? Yang main Kurt Russell, ya. Film yang sangat luar biasa tentang pertandingan antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet di tahun 1980 dalam olahraga ice hockey, ya. Berapa ya? 20 tahun tidak pernah terkalahkan, bisa dikalahkan hari itu karena pelatihnya luar biasa. Ya, terus kemudian The Greatest Game Ever, ini main apa nih? Golf ini, The Greatest Game Ever Played, ya. Oke lah, sebetulnya filmnya bagus gitu ya. Yang kurang menyenangkan buat saya adalah karena dia ini film lama, konteksnya film lama, jadi dia warnanya coklat-coklat begitu, jadi kayak redup, ya. Glory Road main basket, ya. Glory Road main basket tentang pelatih yang biasa melatih putri, terus kemudian di dalamnya ada masalah ras dan sebagainya. Ini di Amerika. Ada Invincible, Invincible ini film tentang Afrika Selatan, ya, tentang Afrika Selatan, bagus banget juga. Ada Matt Damon, ada si, saya lupa namanya yang main itu. Lupa main. Kalau gini kadang-kadang suka lupa, ya. Ada Secretariat, cerita tentang kuda. Ada Million Dollar Army yang kita ada cerita. Dan kemudian ada McFarland USA tentang sekelompok orang yang di daerah McFarland yang dilatih oleh Kevin Costner, ya, yang main itu untuk Jalan Cepat, ya. Nah, ini film-film olahraga yang based atau inspired by a true story. Kalau nanti dengan berjalannya waktu, ya, setiap Jumat saya akan ceritakan kepada Anda film-film ini, tentu saja menarik, ya. Nah, kalau Anda nebak lagi, ya, ini film kan sama-sama film olahraga, sama-sama based on true story. Satu lagi, ada yang tahu nggak apa kesamaan dari 10 ini? Ada yang tahu? Kesamaan dari 10 ini adalah film-film di atas semuanya diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Film-film di atas 10 itu, ya nggak cuma 10, ada banyak lagi, tapi itu film olahraga based on true story atau inspired by true story, itu diproduksi oleh Walt Disney Pictures, ya. Nah, teman-teman semua, Walt Disney, saya itu dari dulu suka tuh Walt Disney Pictures, ya. Informasinya apa? Perusahaan film yang sangat dekat dengan keluarga, film yang kebanyakan bertema, bernuansa, dan diperuntukkan bagi seluruh anggota keluarga. Selain film animasi, ya, dengan adanya Mickey Mouse dan sebagainya, Minnie, Goofy, film-film bertema olahraga yang berdasarkan kisah nyata sebuah tim atlet ataupun manajernya juga sering diproduksi di
Walt Disney Pictures ini. Ya makanya tadi keluar film banyak banget tentang olahraga. Di tangan Walt Disney Pictures, film ditampilkan dengan menarik dan syarat akan motivasi karena kisahnya yang inspiratif. So you know the reason saya nonton film-film yang tadi, karena tadi itu ditampilkan dengan menarik, syarat akan motivasi, dan karena kisahnya yang inspiratif. Ada yang di Facebook, itulah materi kita hari ini, Serajum 94, yaitu berjudul Million Dollars, ya, yang diambil dari film, yang terinspirasi dari film Million Dollar Arm, ya, yang bercerita tentang Bernstein, agen olahraga yang mengalami kesulitan di Amerika, dan dia punya ide terobosan mencari pemain kriket untuk dikonvert menjadi pemain baseball, dan ternyata dia berhasil. Itu kira-kira. Begitu dari saya. Sekali lagi, saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, sebuah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk bangsa Indonesia, untuk kita semua. Salam.